He's coming soon. dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan yang kita nyanyikan setiap hari. Kita puji dan tinggikan. Haleluya, bersyukur kepadamu. Oleh
Kasto, Kasto, syukur, syukur, syukur bagimu Yahweh, rahmat-Nya kekal selamanya.
ata Yahweh Eloheinu melek olam baru ata Yahweh Eloheinu melek olam asal kisanu bemisyotai lembani Yesim ka Elohim ke Efraim bagaimana saya Yesimai ke Sarah Rifka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan dafar Elohimmu. Urapi memelengmu dan urapi seluruh kehilanganku dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara dan berotoritas kali tengah-tengah kami ya Aba Yahweh. Karena kami siap mendengarkan dafar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu ya, kita sangat istimewa, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita istimewa, hari ini kita kembali dengarkan dafar Elohim. Ya, saya minta tolong Pak Diam, matikan aja Pak, biar kelihatan. Nah, saudara bisa lihat slide proyektor di depan. Saya memberi judul dafar Elohim kita kali ini yaitu Baal Peratsim. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengetahui apa itu Baal Peratsim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Baal Peratsim itu mengandung arti Tuhan telah menerobos. Saudara mungkin agak kaget, kenapa ada kata Baal tetapi artinya Tuhan sedang atau telah menerobos. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata Baal itu artinya suami. Saudara, Baal itu suami, isti itu istri, isto istrinya, saudara. Jadi kenapa kok suami bisa menjadi Baal? Artinya kadang Baal dipakai sebagai berhala. Karena berhala yang terdekat oleh manusia itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu bisa menjadi berhala. Sehingga disebut Baal. Makanya begitu disebut Baali, artinya itu suamiku. Saudara, Baal Peratsim itu artinya Tuhan telah menerobos. Nah, kenapa Tuhan telah menerobos di sini, saudara? Saya kasih background gambarnya. Itu adalah air terjun. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa saudara? Karena di sini digambarkan Tuhan itu kalau menerobos itu seperti air yang menerobos. Artinya tidak bisa dibendung. Air yang menerobos, saudara boleh buktikan. Kalau saudara menemukan sumber air, saudara tutup di sini, dia akan keluar di sebelah sana. Betul gak? Ditutup sebelah sana akan keluar sebelah sini. Terus dia tetap terus akan mencari celah dimanapun itu ada celah, dia akan menerobos, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah gambaran ini sama dengan bagaimana cara Bapak Yahweh membuat terobosan buat kita. Kita nggak bisa pikirkan sesuai kemampuan kita. Wah, nanti saya berdoa, Tuhan tolong saya caranya begini deh. Pasti nanti pakai orang ini untuk menolong saya. Tidak bisa, saudara. Bahkan kadang orang yang terdekat dengan kita sekalipun belum tentu bisa membantu kita. Tetapi orang yang di luar, yang jauh, yang bahkan kita tidak mengenal, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya berikan satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya orang, saudara, Pak, setiap ibadah selalu live, padahal jelas situasinya lagi pandemi. Bagaimana caranya? Padahal yang namanya live itu selalu pakai kuota, pakai macam-macam lah ya, pakai banyak hal. Saya bilang itulah buktinya keajaiban Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh sanggup. Ada orang yang memberkati gereja kita, kehilat kita, gereja kita.
belum pernah masuk sekali di tempat ini, belum pernah sekalipun. Saya pun belum pernah ketemu. Aneh kan saudara? Tetapi orang selalu bilang, Pak, saya mengirimkan persembahan untuk gereja. Saya berikan untuk gereja, saudara. Saya tidak mengambil serupiah pun tidak. Kalau itu untuk Tuhan, saya tidak akan pernah mengambil uang. Amen. Itu caranya. Sampai hari ini saya nggak ketemu, belum pernah ketemu. Mungkin nanti suatu saat begitu selesai acara pandemi bisa ibadah bersama dengan kita. Amin. Amin. Saya belum pernah ketemu, saudara. Kalau WA-an iya, temenan iya, karena selalu ikut live. Ini hari ini kita bersyukur yang ikut live kita banyak, saudara. Tadi saya tunjukkan ada yang dari Pakistan, dari India ada, dari Australia ada dari Afrika, dari luar negeri jauh lebih banyak, saudara. Amin. Berarti kita diperhatikan oleh banyak orang. Amin. Yang mengikuti dan melihat kita. Mungkin kita ada di gunung, tetapi sekali lagi terobosan itu bisa melewati dari manapun. Amin, saudara. Nah, sekali lagi saya perhatikan. Kenapa Baal Perazim Tuhan itu menerobos? Jadi kalau kita menerobos, kita nggak usah pikirkan nanti Tuhan menerobosnya lewat mana. Cara Tuhan saya gambarkan seperti air. Kita akan lihat, saudara. Perhatikan baik-baik. Nah, Daud itu menang telak melawan Filistin. Kenapa dia bisa menang telak? Sampai dia bisa mengalahkan Filistin. Ini bukan peperangan melawan Goliat, tidak, saudara. Tetapi kitab suci mencatat di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Perhatikan di dalam kitab 2 Samuel, ya, di dalam kitab 2 Samuel. Kita lihat, saudara. 2 Samuel pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai 25. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Perhatikan, ini bukan peperangan yang melawan Goliat. Perhatikan ya. Dan orang-orang Filistin mendengar bahwa mereka telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Dan semua orang Filistin datang untuk mencari Daud. Dan Daud mendengar dan turun ke kubu pertahanan. Dan orang-orang Filistin datang dan tersebar di lembah Refaim. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah, karena lihatlah aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan Daud tiba di lembah Baal Perazim. Lalu Daud mengalahkan mereka di sana dan berkata, Yahweh telah menerobos musuh-musuhku di hadapanku seperti air menerobos. Makanya saya kasih gambar tadi seperti air menerobos yang tidak bisa kita pikirkan. Kita tutup di sini akan tembus di sana, saudara. Tutup di sana akan keluar di sana airnya. Jadi kita nggak bisa menutupi kuasa Tuhan. Amen. Saudara yang dikasih kita nggak bisa, saudara, nggak sanggup. Oleh karena itu ia menyebut tempat itu Baal Perazim. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Lalu Daud bersama orang-orangnya menyingkirkannya. Maka orang-orang Filistin datang lagi dan tersebar di lembah Refaim. Lalu dan Daud bertanya kepada Yahweh, dan dia berfirman, janganlah engkau pergi, memutarlah di sisi mereka dan datanglah kepada mereka di depan pohon-pohon kertau itu. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, kemudian kamu harus menyerbunya. Sebab pada waktu itu Yahweh akan keluar di hadapanmu untuk memukul pasukan orang Filistin. Dan Daud melakukan demikian, dan dia memukul kalah orang Filistin sebagaimana yang Yahweh perintahkan kepadanya, mulai dari Geba sampai engkau tiba di Gezer. Nah, 2 kali, saudara, Daud itu bisa mengalahkan, menang telak melawan orang Filistin. 2 kali, saudara. Ibaratnya hal yang luar biasa. Kenapa sampai Daud ini bisa menang telak melawan orang Filistin? Kalau kita membaca kitab suci ini, kita merenungkan,
Dahsyatnya luar biasa sampai Daud berkata, Yahweh telah menerobos seperti air menerobos. Air menerobos itu bukan air bah yang begitu besar, tidak, tapi air yang bisa masuk ke sela-sela yang tidak pernah orang pikirkan. Amin. Saudara, coba kalau nggak percaya, saudara buktikan deh. Saudara cari sumber air di gunung, kemudian sudah menemukan, saudara tutup saja pakai semen, dia akan menutup. Sekalipun nutupnya pakai semen, dia akan keluar ke tempat yang lain. Dia akan cari celah terus kemanapun air itu. Nah, itu bukti bahwa kuasa Bapa Yahweh tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Amen. Makanya kita nggak perlu mikirkan nanti Tuhan tolong saya bagaimana ya, nanti Tuhan bela saya bagaimana. Nggak perlu mikirkan, karena pasti kalau kita anaknya Tuhan pasti tolong kita. Amen. Kalau kita punya masalah, pasti masalah Tuhan akan kerjakan buat kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita lihat saudara. Yang pertama, Daud mendapat kepercayaan untuk memperoleh otoritas, baik dari Elohim maupun dari umat Israel. Perhatikan ya, kalau kita baca ayat yang ke-17 tadi, kita lihat, dan orang Filistin mendengar bahwa mereka telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Artinya Daud mendapat otoritas, kepercayaan, baik dari rakyat atau umat Israel, karena dia diangkat. Kalau dia nggak dapat kepercayaan kan nggak mungkin diangkat, saudara. Betul nggak? Yang kedua, dia juga mendapat kepercayaan dari Tuhan. Begitu juga dengan dunia pelayanan, saudara. Dunia pelayanan itu tidak kita menawarkan diri. Artinya begini, saudara. Wah, jemaat, ayo pilih saya supaya saya jadi gembala. Nggak bisa kalau Tuhan nggak pilih saudara, saudara gagal di tengah jalan. Begitu juga Tuhan pilih kita nih, saudara yang kasih Tuhan sudah pilih kita. Kita menghindar pun nggak bisa. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, artinya itulah, dan itu mendapat kepercayaan otoritas yang luar biasa. Amen. Kenapa? Dan kita buktikan ya, dia dilantik atau diurapi menjadi raja. Bahkan jauh sebelum dia menjadi raja pun lantikan itu sudah ada. Israel sudah punya raja yang namanya Saul. Daud sudah dilantik dulu, saudara. Sudah diurapi dulu. Kita lihat ayatnya. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Wa Yisra wa Yifehu wahu atmoni im yefe einaim wa tofroe wa yomer yahwehum mesahehu sehu. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, artinya menjemput Daud. Waktu Samuel mau mengurapi anak Isai, ketemulah kakak-kakaknya, saudaranya. Dan Bapak Yahweh bilang itu bukan itu, cari yang lain, masih ada. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, artinya imut. Saudara, yang namanya kemerah-merahan itu imut. Bukan karena make up, bukan karena apa, tapi memang imut wajahnya. Matanya indah, bukan mata keranjang. Ya saudara, matanya indah dan parasnya elok. Berarti memang dia tampan, saudara. Mungkin kalau sekarang itu digambarkan kayak kalau orang yang lagi seneng anak muda itu biasanya kayak artis Korea gitulah. Ya mungkin seperti itu gambarannya ya. Parasnya elok, berarti dia memang sangat tampan, cakep, saudara. Dan Yahweh berkata, bangkitlah, urapilah dia, karena itulah dia. Apakah waktu dia diurapi langsung menjadi raja? Tidak, saudara. Karena rajanya masih ada Saul. Artinya kadang visi Tuhan diberikan oleh Bapa Yahweh itu melewati proses. Dan prosesnya nggak gampang, saudara. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Waktu Yosef mau menjadi dapat mimpi, saya sampaikan di radio, saudara. Waktu saya sampaikan di radio, saudara, waktu pertama kali Yosef dapat mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang berkuasa, bahkan saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Itu dia melewati proses yang panjang. Dia harus dimasukkan sumur dan sumurnya kering, banyak binatang berpisahnya, sampai dia ketakutan, dia difitnah, dibunuh. Dikatakan dia dimakan binatang buas oleh saudaranya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dia dijual oleh kafilah dan dia dibawa dipukuli sepanjang perjalanan.
Kitab Kejadian tidak menulis itu, tetapi di kitab Sefer Hayasar ditulis dia digebukin, dipukulin sampai dia teriak-teriak. Sudah begitu sampai di rumah Potifar, saudara, dia pikir ini mungkin visi Tuhan bisa terjadi, bisa saja dong. Soalnya saya diangkat menjadi kepala, pemimpin atas seisi rumah ini. Tetapi sampai di situ ternyata dia difitnah oleh Salika, istrinya Potifar, saudara. Dan saat dia tidak mau, dia dijebloskan ke penjara. Loh, berarti tidak Tuhan. Coba, kalau orang yang sudah putus asa, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin. Tuhan buktinya mana? Betul nggak, saudara? Dia dimasukkan penjara bawah tanah 12 tahun. Penjara 1 tahun aja orang bisa keluar, ini 12 tahun, saudara. Apalagi kalau orang sudah di penjara, sudah harapannya hilang. Keluar pun orang bisa negatif. Tetapi sekali lagi visi Bapa Yahweh tidak pernah gagal. Amen. Sebab aku mengetahui tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Amin. Rencana Tuhan tetap rencana dan pasti terjadi. Amen. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini salah satu visi dia mendapat otoritas. Yaitu otoritas baik dari Bapa Yahweh, dari Tuhan maupun dari umat yang mempercayai dia menjadi pemimpin. Makanya kalau orang diangkat menjadi satu kepercayaan, itu tanggung jawabnya nggak kecil, tanggung jawabnya besar. Coba saudara, ada orang ngomongnya kasar saja. Orang yang di pinggir jalan orang kasar, saudara kan ngomongnya, oh biasa, betul nggak? Betul. Oh, memang orang di jalan kok ngomong kasar pun, jorok pun paling mudah orang bilang biasa. Coba yang ngomong kasar itu gembala. Ayo, saya ngomongin saudara kasar, saudara akan menilai saya pasti jatuh, saudara. Makanya nggak semudah itu, ngomongnya harus diatur, berbicaranya harus baik, kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul nggak, saudara? Betul. Makanya menjadi pemimpin itu tidak semudah yang orang pikirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Daud turun ke kubu pertahanan. Perhatikan ayat yang tadi kita baca. Dan Daud mendengar dan turun ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan artinya tempat perlindungan di mana dia bisa bertahan. Artinya saudara bahwa Daud turun ke kubu pertahanan artinya mau datang kepada yang punya perlindungan. Kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, datang sama yang punya perlindungan, yang sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Artinya kita minta perlindungannya dari Tuhan. Kubu pertahanan kita, batu perlindungan kita, Bapa Yahweh besin Yeshua Mashiach, bukan yang lain. Amin. Artinya saudara, mari kita lari ke kubu pertahanan. Makanya saudara lihat, anak kecil dia akan lebih nyaman sama orang tuanya. Coba anak kecil seseren, siapa, Ayim atau siapa yang masih kecil, Kenan, begitu dia dalam ketakutan lari, yang dituju pertama pasti orang tuanya, bapaknya. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita memposisikan sebagai anak saat punya pergumulan, larilah kepada Bapak kita, yaitu Bapak Yahweh. Amin. Bukan yang lain, saudara. Jadi saudara yang kasih, Daud turun ke kubu pertahanan. Orang kata turun itu mau merendah, bukan sombong. Paham, saudara? Dia turun ke kubu pertahanan artinya saya merasa nggak mampu. Dia turun, saudara, bukan naik, turun, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Yang kedua, kita lanjut. Yang ketiga, Daud bertanya pada Bapa Yahweh. Daud bertanya kepada Bapa Yahweh. Jadi segala sesuatu menomorsatukan Tuhan, artinya tidak berani melangkah di luar Tuhan. Amin. Melangkahnya tidak mau di luar Tuhan. Jadi dia tanya Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus menghadapi orang Filistin itu? Apakah engkau menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah, karena lihatlah aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tanya Tuhan, bukan tanya sama dukun. Tanyanya sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya melangkah? Saya seringkali dimintain doa sama orang. Beberapa 2 hari ini ada orang minta dukungan doa. Dan tadi pagi dia sudah WA saya, terima kasih Pak doanya. Yang satu bilang anak saya sudah bekerja. Yang tadinya dia sakit, dan kalau sakit masuk pertama dia nggak bisa. Yang kedua, keluarganya yang besok mau tes swab ternyata negatif semuanya. Dan itu terbukti, saudara.
Nah itu sudah kita nggak pernah ketemu, tapi sekali lagi nomor satu tanya Tuhan dulu. Amin. Jangan melangkah dulu. Namanya kalau melangkah dulu gerusa-gerusu. Lah kalau kita gerusa-gerusu tidak tanya Tuhan, ada masalah, jangan salahkan Tuhan. Tapi seringkali begitu kita ada masalah yang disalahkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Daud bertanya pada Bapa Yahweh. Jadi segala sesuatu menomorsatukan Tuhan, artinya tidak berani melangkah di luar Tuhan. Bagaimana cara tanya Tuhan? Tefilah, doa. Amin. Bagaimana caranya saya tanya sama Tuhan? Ya doa. Saudara ini, saya cuma paling bisa memberikan bantuan atau dukungan doa. Tetapi tetap yang memberikan jalan keluar pertolongan hanya Bapa Yahweh. Paling kalau sudah bilang, Pak Gembala tolong bantu doa ya, saya besok mau berjualan, saya bisa mendukung doa. Tapi yang membuat jualan-jualan laku laris Bapak Yahweh. Amin. Yang mengizinkan semuanya terjadi. Pak besok saya mau badan saya kondisinya kurang sehat, tolong topang doa. Saya bisanya mendukung doa. Yang menyembuhkan tetap Bapak Yahweh. Amin. Makanya kuncinya tefilah. Makanya kata tefilah ini hurufnya nggak begitu jelas. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani di sini ada katakan tau, pe, yod, sebenarnya ada yodnya, lamet dan he. Ini semuanya mengandung arti. Tau itu tanda artinya. Jadi kalau orang percaya itu tandanya berdoa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah pun tetap berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, tamid hatafilah, tetaplah saudara berdoa. Jadi saudara, tahu ini menjadi tanda orang percaya. Kalau kita orang percaya, harusnya kita tetap rajin berdoa, tetap berserah, tidak bisa di luar tanpa doa. Yang kedua kata P. P itu mulut. Dalam arti ya huruf P artinya mulut, saudara. Makanya kita berdoa pakai apa? Mulut untuk berdoa, bersuara kepada Tuhan, saudara. Kemudian yang ketiga yod. Yod itu artinya tangan kita untuk menengadah, menyerah sama Tuhan. Bapak saya nggak sanggup, tapi engkau yang sanggup melakukan. Amin. Mose mengangkat tangan, tandanya dia menyerah sama Bapak Yahweh. Maka Bapak Yahweh turun tangan dan menang. Amin. Orang Amalek kalah. Coba kalau Mose itu tangannya turun, berhenti, dia merasa saya sudah lemah capek, sudah terserah, udah gak kuat, atau mungkin saya sudah merasa kuat. Amalek yang menang. Tapi begitu dia menyerah lagi sama Tuhan yang beracara. Amin. Bapak Yahweh yang beracara. Kemudian lamet. Lamet artinya belajar atau pembelajaran. Doa itu pembelajaran buat kita. Seegois kayak apapun, seemosi kayak apapun, coba kita bawa dalam doa. Saudara akan mendapat perubahan yang luar biasa. Karena itu pembelajaran doa. Kemudian yang terakhir, he. He itu artinya kisi-kisi atau ventilasi. Itu tujuannya untuk apa rumah dikasih ventilasi? Supaya ada sirkulasi udara keluar masuk. Sama doa itu nafas hidup kita. Amin. Kenapa bahasa Ibrani harus tefilah, harus doa? Karena ini kuncinya. Kalau disambung berkatalah nih, doa itu menjadi tandanya dengan kita berbicara kepada Tuhan, dengan menyerah terus sebagai belajar untuk kita menjadi nafas hidup kita. Artinya kita berdoa dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu yang ketiga. Kita lanjutkan. Yang keempat. Yang keempat saudara, menyingkirkan berhala. Kita lihat ya ayatnya. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan langsung ke selanjutnya, ayat yang berikutnya. Ya. Saya baca dulu dari ayat yang ke-20. Dan Daud tiba di Baal Perazim, lalu Daud mengalahkan mereka di sana dan berkata, Yahweh telah menerobos musuh-musuh di hadapanku seperti air menerobos. Oleh karena itu ia menyebut tempat itu Baal Perazim. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Akhirnya orang Filistin meninggalkan berhala mereka. Apa yang dilakukan Daud begitu tahu itu ada berhalanya orang Filistin, ya? Lalu Daud bersama orang-orang yang menyingkirkan. Artinya saudara, menyingkirkan berhala artinya saudara menjauhkan diri dari dosa. Jangan malah mengikut. Paham saudara? Jadi di sini katakan menjauhkan dari apa? Menjauhkan diri dari berhala, menjauhkan diri. Berhalanya dibuang, dijauhkan. Dosa itu dibuang saudara, dijauhkan. Sekarang ini saya kasih tahu saudara,
dosa itu atau berhala itu tidak selalu wujudnya patung. Wah, patung nih disembah jadi berhala. Memang itu sudah berhala, saudara. Itu namanya elilim, artinya berhala. Tapi berhala itu bisa macam-macam. Berhala itu bisa harta. Saudara, wah saking banyaknya hartanya lupa Tuhan. Akhirnya hartanya jadi berhala. Banyak uang boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh kalau cinta. Artinya kalau cinta uang itu melebihi Tuhan. Seperti itu. Tapi banyak uang ya nggak apa-apa. Supaya apa? Bisa memberkati orang lain. Amin. Saya ingin memberkati, tapi saya nggak punya. Gimana saudara memberkati, saudara? Waduh, saya lihat ini orang kok kelaparan, kasihan, butuh bantuan. Saya pengen tergerak hatinya bantu, tapi nggak punya. Ya susah juga, betul nggak? Kalau kita punya uang, wah saya cepat, saya akan bantu saudara. Tetapi kalau kita punya uang banyak tapi justru meninggalkan Tuhan, itu yang tidak boleh. Artinya cinta uang. Saudara, cinta kesef. Makanya kesef itu uang, saudara yang dikasih. Sahaf itu emas, perak, saudara. Nah, berhala itu bisa harta, bisa tahta juga. Pak dukung doa, kan saya mau naik jabatan. Nanti kalau saya sudah puncak pimpinan, waduh saya mau buat persekutuan di tempat ini. Giliran sampai puncak pimpinan lupa karena saking sibuknya kerja. Saudara, nah ini bisa menjadi berhala. Jadi berhala itu bisa apa saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Anak bisa. Pak tolong saya nih, saya sudah berapa tahun belum punya keturunan. Tolong doakan saya punya anak. Ya saya doakan. Apa ya ibu ya? Wah doa sudah, akhirnya punya anak. Loh kok gak ibadah? Istrinya hamil Pak, soalnya kasihan, mules terus. Jadi mabuk kalau di ibadah, besok kalau udah lahiran ditunggu. Gila udah lahiran, Pak, Bu kok nggak ibadah, istrinya nggak diajak lahiran. Habis lahiran Pak masih kasihan, jahitannya banyak. Gila sudah menginjak anak-anak, kok nggak diajak ibadah? Anak saya nakal Pak, nanti kalau di gereja ganggu terus orang ibadah. Nanti aja kalau sudah remaja. Sudah remaja, kok nggak ibadah? Anak saya pacaran terus Pak, saya ngawasin. Lah kapan ibadahnya? Gila besok aja Pak kalau sudah nikah. Gila sudah pernah nikah, punya cucu. Aduh Pak ngomong cucu, kok nggak pernah kan? Sampai akhir zaman nggak ibadah-ibadah. Bisa menjadi berhala kalau kita tidak mengasihi Tuhan jauh lebih apapun. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, berhala bisa tahta, bisa anak, bisa macam-macam. Makanya menomor satukan Tuhan itu jauh luar biasa. Jadi menyingkirkan berhala-berhala, berhala apapun, saudara mulai jauhkan. Nah sekarang semalam saya sampaikan di RF Sahabat, berhala yang paling bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan HP. Ya gak saudara? Semua punya HP, yang punya HP angkat tangan. Ya, semuanya. Bahkan sekarang bayi kayak ceprol lain saja sudah punya HP. Ada anak kecil yang lahir belum tahu nih, ngomong belum bisa, tengkurap saja belum, baru belajar. Dikasih HP, diam dia, senang ketawa. HP-nya diambil, nangis. Ada nggak yang kayak gitu? Ada saudara. Artinya sekarang HP ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya masih ingat waktu kecil kalau mainannya kalau nggak bentengan tahu ya? Lari itu kejar-kejaran. Ini kalau Romi apa? Gerobak sodor. Gerobak sodor. Wah gitu ya. Kalau gitu ada terus congklak mainannya atau kelereng, saudara. Sekarang nggak ada lagi mainan itu, jarang kita temukan. Betul nggak saudara? Betul. Sekarang mainannya sudah di sini semua. Bahkan bukan anak-anak saja yang main. Orang tua, ya suaminya kalau sampai istrinya mungkin jengkelin tiap hari cuma main game terus saudara. Ada yang main game? Ada yang jujur, wis main game terus. Saya bersyukur gak bisa main game di HP, bersyukur. Jadi saya gak bisa itu, malah saya senang karena gak ribet, saudara. Wah itu sudah sibuk kalau sudah begini terus nih, ya saudara. Makan lupa, istri lupa, sampai di sana, Mas, bojomu sebut-sebut tuh lali aku nak dibucu kok lali gara-gara main game, saudara. Nah mulai kita belajar semuanya bisa menjadi apapun. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya menyingkirkan berhala. Sekali lagi berhala disingkirkan. Kenapa Abraham dipilih Bapak Yahweh? Karena dia tidak pernah kompromi dengan berhala. Sekalipun orang tuanya Terah itu penyembah berhala, tapi dia tidak mau terlibat. Amin. Saya sudah pernah ceritakan bagaimana caranya Abraham itu menyingkirkan berhalanya Terah. Sudah
Saya nggak akan ulang lagi ya. Kita lanjutkan. Terobosan itu bisa terjadi dari Tuhan hanya dengan apa yang ada di tangan kita. Amin. Jadi Tuhan bisa membuat keajaiban demi keajaiban, cuman apa yang ada di tangan kita. Kalau kita mau lakukan, Tuhan bisa membuat keajaiban. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil bisa menjadi yang besar. Amin. Jadi terobosan itu bisa. Cuman kuncinya, ada kuncinya, apa yang di tangan kita dan kita mau bergerak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yani. Lanjutkan ya. Perhatikan terobosan. Yang pertama saya kasih contoh. Miriam. Miriam di sini bukan Miriam ibunya Yeshua, bukan. Miriam di sini adalah saudaranya Mose, ya. Miriam hanya dengan tamborin. Saudara, hanya dengan tamborin di tangannya tapi digunakan untuk memimpin orang-orang merayakan kesetiaannya Elohim luar biasa. Hanya tamborin, orang bisa mengikuti dia dan menarik hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Hanya dengan tamborin. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Shemot 15. Saya bacakan saudara. Kitab Shemot atau Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-20. Dan saudara perempuan Aaron, Miriam, seorang nabiah, berarti dia seorang nabi, memegang tamborin di tangannya, lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tarian. Amin. Jadi ternyata untuk membuat orang, mempengaruhi orang percaya sama Tuhan itu tidak harus khotbah pintar. Saudara, dia menari untuk kemuliaan Tuhan. Lihat, perhatian kalau kita baca ayatnya. Dan saudara perempuan Aaron, Miriam, seorang nabiah, memegang tamborin. Jadi tamborin itu ya sesuai kitab suci. Orang main tamborin ibadah memakai tamborin itu sesuai kitab suci, saudara. Dan dikatakan di tangannya, lalu semua wanita, artinya mempengaruhi banyak orang untuk apa? Ikut menari untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang di tangan kita? Apakah Miriam itu aku seperti Mose yang bawa tongkat? Tidak, dia pegangannya tamborin. Tapi dia bisa tetap mempermuliakan nama Bapa Yahweh dan mempengaruhi banyak orang untuk ikut menari untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan berjuang, aduh saya cuma nari aja, kalau pas pujian, selesai pujian duduk. Pelayanan itu dalam hal apapun. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Hana menyerahkan Samuel yang kecil. Dia menyerahkan Samuel itu waktu masih kecil karena pergumulannya yang berat pada Elohim, sehingga Samuel menjadi seorang nabi besar. Apakah tahu-tahu Samuel lahir terus jadi nabi besar? Tidak. Tapi dari kecil orang tuanya sudah berdasar bahwa dia akan menjadi nabi Elohim yang luar biasa. Amin. Makanya perkataan kita ini harus dijaga. Saya yakin anak saya menjadi anak yang sukses luar biasa. Amin. Kenapa saudara? Kalau setiap Sabat saya selalu mendoakan anak-anak. Namanya Birkat Levanim, berkat untuk anak-anak. Birkat le kepada Banim, artinya anak-anak. Berkat untuk anak. Yesimka Elohim ke Efraim wa ke Menese. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Menese, garis keturunan yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Yesimaik Elohim ke Sarah Rivka Rahel wa Lea. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rahel, dan Lea. Ini garis keturunan Israel juga yang menurunkan garis suku-suku Israel yang diberkati. Amin. Kenapa? Dan saya selalu berdoa, engkau akan menjadi anak yang diberkati, dijauhkan dari penyakit, dari kebutuhan, dari apapun yang ada, hanya keberhasilan, sukses, selalu kata-kata yang baik. Amin. Saya nggak peduli tempat lain mau lakukan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap lakukan hal yang baik untuk Tuhan. Amin. Makanya kita belajar. Saudara, wah di tempat saya nggak ada Pak yang seperti itu diberkati, di rumah bisa kita lakukan. Amin. Sampai hari ini Riel sudah kuliah, tapi sebelum, kalau dia pas ada acara mau ke kampus, tetap sebelum berangkat mesti diberkati dulu. Amin. Sampai hari ini, sekalipun dia sudah kuliah, suatu saat kalau dia sudah keluarga, biar dia yang memberkati anak-anaknya. Amin. Amin. Tapi sampai hari ini saya nggak, dia sudah mau kuliah, sudah berangkat pun berkati dulu. Mesti tetap diberkati. Kalau nggak saya, mamanya, paling tidak di rumah pun bisa dilakukan. Amin. Jangan main nyelonong, berangkat sendiri saudara, tapi tetap diterapkan, belajar diberkati. Amin. Saudara, terus kalau kita Erev Sabat, selesai kita makan roti kalah, ngapain?
memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak. Itu nanti saudara nggak perlu lihat kapan ya anak saya berubah, tidak perlu lihat. Suatu saat saudara akan takjub sendiri begitu dahsyat ke Tuhan kita. Amin. Lanjut. Nah, saudara kita baca dulu ya 1 Samuel. Kita baca dulu biar mantap ayatnya. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayatnya 24. Perhatikan. Dan ketika dia telah menyapinya, Hana membawa anak itu bersamanya beserta dengan 3 ekor lembu jantan dan 1 eva tepung dan 1 kirbat anggur, dan dia membawanya ke bait Yahweh di Shilo, dan anak itu masih sangat muda. Kemudian loncat ke ayat yang ke-28. Maka aku pun mempersembahkan dia kepada Yahweh sepanjang hari-hari yang ia jalani, terserahlah dia kepada Yahweh. Lalu bersujudlah dia di sana kepada Yahweh. Terserah urusannya Tuhan. Amin. Saya sudah serahkan, pasti dia tetap dalam perlindungannya Bapak Yahweh. Amin. Jadi kalau kita berdoa menyerahkan Tuhan, urusannya Tuhan. Tugas saya hanya menyiapkan makan, mendidik dia, tapi semua kehidupannya wis Bapak Yahweh yang atur. Amin. Masa depannya dan sebagainya. Yang ketiga, anak yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, terjadi terobosan besar, bisa memberkati 5.000 orang dengan melimpah, bahkan berkelebihan. Bayangkan, anak yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Biasanya anak kalau punya makanan mau diminta saja, kalau enggak yang deket sama dia susah. Iya enggak saudara? Ayo coba, contoh Sharon nih. Saya lagi punya makanan, karena dia lagi CS-an nih, lagi deket sama Fani, mungkin diminta apa saja dikasihin Fani. Tapi sama yang enggak cocok, misalnya lagi jengkel sama kasih, enggak mungkin dikasih mau, betul enggak? Minta dikit dong, enggak, kasih secuil, saudara. Tapi begitu, tapi tidak dengan anak ini, saudara. Anak yang rela menyerahkan. Waktu Yesua beri mereka makan, 5.000 orang itu belum perempuan dan anak-anak, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kamu harus kasih makan. Mana tempat ini jauh, sedangkan ngasih makan 5.000 orang itu ya nggak gampang loh, saudara. Jangankan 5.000 orang, kita support yang 150 orang aja, biar nanti masae, bagaimana nanti yang nyiapkan, betul nggak saudara? Makanya kalau saya lebih bersyukur yang masak 1 orang gak ribet. Kalau banyak orang nanti ono sing bubune ini seleranya ini, saya yang penting jadi. Seperti itu saudara. Ini 5.000 orang, dan kalau kita baca Yohanan 6 ayat 9 kita lihat. Sebenarnya panjang, tapi kita baca saja Yohanan 6 ayat 9. Ayat yang ke-9 saya bacakan saudara. Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Jelas nggak mungkin. Inilah kalau kita pikir bagaimana cara Tuhan menerobos, kita nggak mampu saudara. Tetapi kalau kita percaya Bapak Yahweh bersama Yesua sanggup menerobos seperti air yang menerobos. Amin. Tidak ada artinya, tetapi semua di tangan Tuhan, di tangan Bapak Yahweh bersama Yesua, yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Jadi saudara yang dikasih, bayangkan ini bisa memberkati 5.000 orang dan bahkan melimpah. Saudara, saya bersyukur Rodula Yahweh juga kalau membuat acara baik syukot atau apapun selalu surplus, selalu mesti melimpah. Amin. Bahkan kalau kita punya hiasan saja kita nggak pernah bawa pulang. Amin. Bagikan sama orang lain. Yang penting kita memang memberkati. Sesuai dengan motto kita apa? Memberkati pasti diberkati. Jadi memberkati dulu. Jangan nunggu diberkati baru mau memberkati, tapi memberkati pasti kita diberkati. Nabur dulu pasti akan menuai. Jangan pengennya nuai dulu kayak mau nabur. Nabur dulu. Enggak, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yang keempat, janda Sarfat hanya dengan minyak 1 buli-buli dan tepung 1 sukat terjadi terobosan dengan menghidupinya selama 3,5 tahun kelaparan. 1 Melakim atau 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Ini agak panjang kalau saya baca. Saya sudah pernah menyampaikan yang saya beri judul waktu itu memberkati pasti diberkati. Ternyata janda Sarfat waktu ketemu Elia, saudara, Nabi Elia, dia katakan apa? Buatkan aku sekepul roti. Aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan aku cuma punya minyak 1 buli-buli dan 1 sukat tepung. Ini saya mau buat roti dan saya akan makan sama anak saya dan besok mati karena pasti sudah habis.
Sedangkan kelaparannya masih panjang 3,5 tahun. Tetapi apa yang dikatakan Elia, buatkan dulu aku nabinya Yahweh. Kamu akan makan sisanya dan sesudah itu maka tepung dan minyakmu tidak akan pernah habis. Waktu dia mulai mendahulukan Elia, yang artinya Elia itu Elohimku adalah Yahweh, saudara. Yang dia mendahulukan Bapak Yahweh dulu. Dia tidak pernah hitung-hitung, tidak mikirkan besok saya makan apa segala macam. Sampai 3,5 tahun kelaparan, minyak dan tepungnya nggak pernah habis. Amin. Ini yang namanya dikatakan dengan minyak 1 buli, terobosannya terjadi, saudara. Dan itu sangat luar biasa. Yang terakhir, supaya kita mendapat terobosan dari Abah Yahweh dan menang telak dalam pergumulan. Bagaimana caranya supaya ya? Ini caranya. Supaya kita mendapat terobosan dari Abah Yahweh dan menang telak. Jadi menangnya bukan setengah-setengah, tapi memang menang telak seperti Daud. Sampai menangnya 2 kali. Karena dia tanya Tuhan. Karena dia menyingkirkan berhala. Karena dia mau datang kepada kubu pertahanan, datang kepada Bapak Yahweh. Kita lihat saudara. Yang pertama, datang yang punya sumber terobosan. Ya, yang kita datang itu yang punya sumbernya, yang punya terobosannya. Amin. Datangi ya, datangi yang punya sumber terobosan, yaitu Abah Yahweh bersama Yeshua Mesias. Jadi kalau saat kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, kita datangi Tuhan kita. Kita berdoa, berseru, bergumul, Tuhan saya punya pergumulan. Jangan berpikir bahwa saya tidak pernah punya masalah. Sama saudara, saya juga punya pergumulan, punya permasalahan. Tapi saya selalu melihat keajaiban demi keajaiban. Amin. Kenapa kok saya lihat keajaiban demi keajaiban? Karena saya punya Tuhan yang super dan sangat ajaib. Amin. Kalau Tuhan yang saya sembah sangat super dan sangat ajaib, saya pun dapat impartasinya. Pasti saya dapat. Kenapa? Karena saya ini anaknya. Amin. Saya selalu melihat keajaiban Tuhan luar biasa. Saya kemarin habis naik sepeda pagi-pagi. Tahu-tahu di samping rumah wis ono sayuran sak karung. Ya saya nggak tahu wis siapa. Ya pasti jemaat Elohim yang memberkati. Tapi saya pikir kok ya sak karung gitu. Sampai akhirnya bersyukur. Sesuatu itu Bapak Yahweh penuh dengan keajaiban. Apapun Bapak Yahweh sanggup memberkati dari manapun. Waktu saya pelayanan ke Nglelo sama Pak Bambang, Pak Wandi juga bilang, "Nih, gue apa ubi?" Lengah kayak yo sak karung juga, tak pikir iki aku bedino kon mangan ubi. Tapi itulah berkat saudara. Sampai bawain macam-macam saudara. Dan itu cara Tuhan memberkatinya luar biasa. Sekali lagi datangi yang punya sumbernya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Datangi yang punya sumbernya keajaiban terobosan itu. Saya yakin setiap pergumulan kita pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, sebelum melangkah bertanya sama Tuhan. Artinya ada komunikasi dengan Elohim di dalam doa. Jadi sebelum melangkah tanya dulu Tuhan, saya melangkah ini salah apa enggak? Saya berdosa enggak? Saya kalau dimintain saran sama orang, apa Pak yang harus saya lakukan? Berdoa, wis gitu. Ada orang sharing sama saya pulang dari siaran radio kemarin di Ambarawa, ada orang sharing sama saya. Terus gimana Pak? Menurut Pak berdoa, saya nggak bisa ngasih keputusan, doa saja. Intinya cuma doa, wis. Nah kalau doa nanti Bapak Yahweh yang akan menjawab. Tidak selalu harus dengan saya, tidak harus lewat dengan saya. Saudara pasti bisa. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang saya sembah dengan Tuhan yang saudara sembah sama nggak? Sama. Siapa namanya? Yahweh. Nah sama. Jadi kalau kita minta pun ya pasti sama, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi jawabannya pun pasti sama. Jadi yang kedua, sebelum melangkah tanya. Sehingga kalau ada permasalahan Tuhan sudah izinkan, pasti Tuhan backup kita. Jangan malah menyalahkan Tuhan. Tuhan saya begini kok malah saya jadi begini. Tuhan nggak pernah salah saudara. Tuhan itu nggak pernah salah memilih kita, tidak pernah salah memberikan segala sesuatu. Kenapa? Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Loh Pak, tapi ngalamin kecelakaan, karena kecelakaan itu pasti karena kita sendiri yang tidak melekat sama Tuhan. Pasti saudara. Artinya kalau kita tidak melekat sama Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi selama kita nempel, pasti kita dapat perlindungan. Dan seandainya kita sudah nempel pun mengalami masalah, Tuhan akan backup kita. Amin. Akan lindungi kita. Yang terakhir, menjauhkan berhala-berhala, yaitu dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan dosa, jauh.
Kita tinggalkan. Pokoknya yang berhubungan dengan dosa harus buanglah. Kita jangan masuk di dalam ranahnya dosa. Wis gak mau saya. Wis apapun sudah. Saya lebih bersyukur, lebih senang segala sesuatu yang isinya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang memang kadang kita ini diuji, ujiannya macam-macam, dipancing inilah itulah segala macam. Tapi mari kita belajar untuk tetap. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apalagi kalau keluarga rumah tangga, suami istri itu kadang gampang sekali, hal sepele bisa terjadi permasalahan yang besar, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita berserah kepada Bapak Yahweh, menjauhkan itu, mulai dari perkataan, mulai dari sifat, mulai dari setiap tingkah laku, apalagi hal yang berhubungan dengan dosa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, izinkan Roh Kudus membimbing kita terus. Yang paling terakhir, Romi 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sekali lagi buat kehilat yang di rumah masing-masing bisa kita baca ini bersama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ufkal ele yeter harbe bin skim yakol luka beyata oheb et nafsenu. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi kita menang mutlak melalui siapa? Yesua. Jadi saudara, segala sesuatu alaskan, dasarkan di dalam Yesua. Tetapi dalam semuanya ini, semuanya apa saja saudara? Kita menang mutlak melalui Yesua Masiah yang telah mengasihi kita. Kita ini anak kesayangannya. Orang yang kesayangan itu pasti berbeda. Buktinya apa kok kita kesayangannya? Karena bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Kalau bukan kesayangan nggak mungkin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Banyak orang mencari memilih Tuhan. Kalau di pajang ini ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D. Terus kita yang memilih. Aku mau milih cocok yang Tuhan A deh. Aku mau cocok yang Tuhan B deh. Tapi tidak, sebaliknya Tuhan kita justru yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Ya kita dipilih itu kan karena hebat. Sekarang ini hampir 6 miliar loh saudara penduduk dunia. Kok kita salah satunya yang bisa mengenal Bapak Yahweh Besar Yesua Masiah. Berarti kita dipilih karena sangat istimewa. Ana nuha meyuhadim. Karena kita ini sangat meyuhadim, meyuhedet. Kita ini sangat meyuhadim, sangat istimewa, luar biasa semuanya. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Mungkin baru dipilih gubernur, dipilih lurah, wis senenge pol, apalagi dipilih Tuhan. Amin. Berarti sangat istimewa. Sekali lagi sudah dikasih Bapak Yahweh, tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak. Yang paling terakhir, bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Siap mendapat terobosan dari Elohim untuk kemuliaan Bapak Yahweh Besar Yesua Masiah. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kita akan pujian saat ini tahun mujizat, ya. Kita akan pujian tahun mujizat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita renungkan pujian ini